Mataram menyerang Madiun. Dikisahkan bahwa sejak kemangkatan Sultan Hadiwijaya hingga Kesultanan Pajang dikuasai oleh Arya Pangiri, Panembahan Senopati yang mendapatkan restu dari Sunan Giri itu menobatkan diri sebagai raja di Mataram. Sementara Ki Jurumrentani diangkat oleh Senopati sebagai patih Mataram. Karena tinggal di Mandaraka, Jurumrentani dikenal dengan patih Mandaraka. Dikisahkan pula bahwa Panembahan Senopati memiliki 4 putra dari ketiga istrinya. Dari Ratu Prawata, Senopati memiliki putra Pangeran Juminah dan Pangeran Rangga yang telah meninggal sewaktu pembangunan kota Mataram. Dari Retna Dumilah, putri Ki Ageng Pengging, Senopati memiliki putra bernama Pangeran Purbaya yang kelak menjadi adipati di Demak. Dari Ratu Pati, Senopati memiliki putra Pangeran Adipati Anom atau Raden Mas Jolang yang kelak menjadi Raja Mataram. Semasa mengenang ketiga istri dan anak-anaknya, Panembahan Senopati menerima duta dari Kesultanan Pajang yang menyatakan bahwa Sultan Benawa telah mangkat. Sepeninggal Raja Pajang itu, Senopati mengangkat adik kandungnya yang bernama Pangeran Tompe sebagai adipati di Pajang. Semasa menjabat sebagai adipati, Tompe menyematkan gelar Tumenggung Gagak Bani. Sementara Panembahan Senopati yang telah menjabat sebagai raja di Mataram itu berhasil menundukkan Kadipaten Madiun. Keberhasilan Senopati dalam menundukkan Madiun itu tidak bisa dilepaskan dengan dukungan Adipati Pragola dari Kadipaten Pati. Dengan bedanya Kadipaten Madiun yang dikuasai oleh Adipati Rangga Jumena, putra Sunan Prawata, Senopati menyunting putri sang adipati. Perkawinannya dengan putri Madiun itu, Senopati memiliki seorang putra bernama Pangeran Pringgalaya. Telah menjadi takdir ilahi, Panembahan Senopati mangkat sesudah menundukkan Kadipaten Madiun dan beberapa wilayah di Bangwetan. Sebagai pengganti kedudukannya sebagai Raja Mataram adalah Pangeran Adipati Anom, putra Senopati yang lahir dari Ratu Pati, istri kedua yang merupakan putra Ki Ageng Penjawi dan bersaudara kandung dengan Adipati Pragola. Pangeran Adipati Anom, Raden Mas Jolang, menjadi raja bergelar Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati, menggantikan kedudukan Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram. Di awal pemerintahan Sunan Hanyakrawati, Istana Mataram kehilangan pusakanya, minyak Jayang Katon. Maka sang Raja Mataram memerintahkan Pangeran Purbaya untuk mencari pusaka itu. Sekian lama melakukan penyelidikan, Pangeran Purbaya mengetahui bahwa yang mencuri pusaka minyak Jayang Katon adalah Jurutaman. Dikisahkan bahwa Sri Susuhunan Prabu Hanyakrawati memiliki 3 orang putra, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki putra Sunan Hanyakrawati adalah Pangeran Natapura dan Pangeran Rangsang. Sementara putra Raja Mataram yang lahir perempuan bernama Ratu Wandan. Sesudah ketiga putranya dewasa, Sunan Hanyakrawati yang menjadi Raja Mataram pasca pemerintahan Panembahan Senopati itu naik haji ke Mekah. Sepulang dari Mekah, Sunan Hanyakrawati suka berburu di hutan Krapyak. Di hutan itulah Sunan Hanyakrawati mangkat. Karena meninggal ketika berburu di hutan Krapyak, Sunan Hanyakrawati kelak dikenal dengan nama Pangeran Sedaing Krapyak.
Sebagai pengganti Sunan Hanyagrawati sebagai Raja Mataram adalah Pangeran Natapura. Karena terus sakit-sakitan, Natapura hanya dijadikan sebagai raja sehari. Pengangkatan Natapura sebagai raja hanya untuk memenuhi sumpah pada istrinya, di mana bila kelak istrinya itu melahirkan bayi laki-laki, akan dinobatkan oleh Sunan Hanyagrawati sebagai Raja Mataram. Lalu, sesudah Pangeran Natapura turun tahta, Sunan Hanyagrawati mengangkat Raden Mas Rangsang, putranya, sebagai raja di Mataram. Semasa awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang yang disertai Pangeran Juminah dan Patih Singaranu pergi ke Mekah. Tidak ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh Raden Mas Rangsang selain ingin mendapatkan gelar Sultan dari Syarif Mekah. Oleh Syarif Mekah, gelar Sultan diberikan kepada Raden Mas Rangsang. Sejak itu, Raden Mas Rangsang dikenal dengan Sultan Agung. Pulanglah Raden Mas Rangsang yang mendapat gelar Sultan dari Syarif Mekah ke Mataram dengan mengendarai kapal. Sesampai di tanah Jawa, Sultan Agung kelak membangun istana Pleret. Sultan Agung pula membangun Segarayasa atau samudra buatan yang digunakan untuk berlatih perang di laut oleh prajurit Mataram. Sebelum kemangkatannya, Sultan Agung pula membangun makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Selain memperhatikan sektor pembangunan, Sultan Agung pula memperhatikan perkembangan sastra dan budaya. Semasa pemerintahan Sultan Agung, serat sastra gending tercipta, bahasa Bagongan dan kalender Jawa pula mulai membudaya di kalangan masyarakat Mataram sejak pemerintahan Sultan Agung, raja terbesar Mataram. Terakhir yang bisa dikisahkan bahwa sebagai raja yang sempurna, Sultan Agung harus memiliki permaisuri. Menikahlah Sultan Agung dengan putri dari Batang. Dari putri Batang, Sultan Agung memiliki 2 orang putra dan seorang putri, yakni Pangeran Adipati Anom, Pangeran Alit atau Ratu Pandan. Oleh Sultan Agung, Pangeran Adipati Anom kelak dinobatkan sebagai Raja Mataram, sementara Ratu Pandan dinikahkan dengan Pangeran Pekik dari Kadipaten Surabaya. Pernikahan keduanya sesudah Mataram berhasil menaklukkan Surabaya. Cerita beralih saat Kompeni membangun benteng pertahanan di Betawi. Datanglah Kompeni dengan kapal-kapal dagang ke Betawi. Sekian lama tinggal di Betawi, Kompeni membeli tanah pada Pangeran Jakarta. Tanah itu digunakan untuk membangun benteng pertahanan yang dilengkapi dengan meriam, lambat laut. Kompeni pun berhasil menguasai Bandar Jakarta. Betapa menyesal Pangeran Jakarta atas keputusannya untuk menjual tanah kepada Kompeni, karena Kompeni ingin menguasai Betawi. Pangeran Jakarta mengerahkan seluruh pasukan untuk melawannya. Akan tetapi, naas bagi Pangeran Jakarta, banyak anggota pasukannya tewas saat terjadi perang melawan pasukan Kompeni. Dengan kekalahan Pangeran Jakarta itu, Kompeni berhasil menguasai seluruh wilayah Betawi. Dalam perang melawan Kompeni, Pangeran Jakarta yang selamat itu datang ke Mataram untuk meminta perlindungan pada Sultan Agung. Sebagai raja yang harus memberikan perlindungan pada siapapun, Sultan Agung memerintahkan pada Adipati Mandurareja, Bupati Wangkit, dan Pangeran Sumedang untuk menyerang Kompeni di Betawi. Sesudah membagi 2 pasukan darat dan pasukan laut, pasukan Mataram itu bergerak menuju Betawi, di mana Kompeni telah mencengkeramkan kekuasaannya. Sesampai Betawi, serangan pasukan Mataram mendapat sambutan dari Kompeni karena serangan pasukan dilancarkan dari atas benteng. Banyak prajurit Mataram yang gugur berkaparan di tanah. Bila digambarkan bumi Betawi saat itu,
seperti tengah dilanda banjir darah dengan mayat-mayat dengan tatu arang keranjang mengapung di permukaan. Lambat laut, pasukan Mataram yang semula berhasil merusak kota, namun tidak sanggup menghancurkan benteng pertahanan Kompeni itu, semakin lemah. Sungguh pun demikian, pasukan Mataram yang tidak kurang akal itu menyerang Kompeni dengan menggunakan peluru tinja. Meskipun berhasil mengurangi gencarnya serangan tentara-tentara Kompeni, namun serangan pasukan Mataram semakin melemah. Hingga akhirnya ribuan prajurit Mataram menjadi tumbal perang di bumi Betawi. Sementara para prajurit Mataram yang selamat meninggalkan medan laga. Mereka serempak mundur ke pesanggerahan. Raden Mas Rangsang bisa disebut Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung atau Susuhunan Agung, secara harfiah Sultan Besar atau yang di Pertuan Agung, adalah sebutan gelar dari sejumlah besar literatur yang meriwayatkan karena warisannya sebagai Raja Jawa, pejuang, budayawan, dan filsuf peletak pondasi kejawen. Keberadaannya mempengaruhi dalam kerangka budaya Jawa dan menjadi pengetahuan kolektif bersama. Sastra Belanda menulis namanya sebagai Agung de Groot. Secara harfiah, Agung yang besar. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Nama asli dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmika. Selain itu, juga dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra dari Susuhunan Anyakrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati. Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa, raja terakhir dari Kesultanan Pajang. Versi lain mengatakan bahwa Sultan Agung adalah putra Raden Mas Damar, Pangeran Purbaya, cucu Ki Ageng Giring. Dikatakan bahwa Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan oleh istrinya dengan bayi yang dilahirkan oleh Dyah Banawati. Versi ini adalah pendapat minoritas yang kebenarannya harus dibuktikan. Sultan Agung memiliki dua permaisuri utama yang merupakan tradisi Kesultanan Mataram. Kedua permaisuri ini disebut Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon merupakan putri dari Sultan Kesultanan Cirebon, sedangkan Ratu Wetan merupakan putri dari Adipati Batang sekaligus Ki Jurumartani. Nama asli Ratu Kulon adalah Ratu Mas Tinumpak. Ia melahirkan Raden Mas Syahwawrat yang dikenal sebagai Pangeran Alit, sedangkan nama asli dari Ratu Wetan adalah Ratu Ayu Batang. Ia melahirkan Raden Mas Sayyidin yang dikenal sebagai Amangkurat I. Di masa awal pemerintahannya, Raden Mas Jatmika bergelar Susuhunan Anyakrakusuma dan dikenal juga sebagai Prabu Pandita Anyakrakusuma. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma atau Sunan Agung. Gelar Sultan baru didapatkan Sunan Agung ketika ia mengirim utusannya kepada Syarif Mekah. Karena keberhasilannya dalam menaklukkan banyak wilayah dan memenangkan pertempuran, Sunan Agung melakukan langkah simbolisnya, yaitu mengirim utusan ke Mekah untuk meminta gelar Sultan. Ia tak mau kalah dengan pesaingnya, Pangeran Ratu dari Banten, raja pertama di Jawa yang menerima gelar Sultan dari Mekah, bergelar Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Pada 1641, utusan Sunan Agung tiba di Mataram. Mereka menganugerahkan gelar Sultan
melalui perwakilan Syarif Mekah, Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi. Disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, petaka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kesultanan Agung, diimokiri dengan nama Enceh Kiai Mendung. Gelar Sultan hanya digunakan selama 4 tahun, 1641 sampai 1645, dimulai semenjak Sultan Agung menerima gelar tersebut dari 1641 hingga wafat pada 1645. Ia menjadi satu-satunya Raja Mataram yang bergelar Sultan. Setelah ia mangkat, penerusnya kembali bergelar Susuhunan. Sultan Agung menjadi Sultan dari Kesultanan Mataram pada tahun 1613 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung hingga tahun 1645 Masehi. Ia naik tahta untuk menggantikan posisi dari Pangeran Martapura, Sultan Agung, ketika menjadi raja baru berusia 20 tahun. Pangeran Martapura merupakan saudara tirinya yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Sultan Agung secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulung Ayu, ibu Pangeran Martapura. Pada tahun kedua pemerintahan Sultan Agung, Patih Mandaraka meninggal karena usianya sudah tua dan posisinya sebagai patih diduduki oleh Tumenggung Singaranu. Ibu kota Mataram pada era penobatannya masih berada di Kota Gede. Pada 1614, sebuah istana baru dibangun di Karta, sekitar 5 km di barat daya Kota Gede, yang mulai ditempati 4 tahun kemudian. Penduduk Belanda di ujung barat Jawa sepanjang Banten dan pemukiman Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon, namun semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Namun, jika Sultan Agung menempatkan baris pasukannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataram di Batavia. Pada 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahapan awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Dipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun, pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan. Ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut
sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Perkembangan budaya sebagai tarian sakral, gamelan, dan wayang dikaitkan dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai budayawan. Beberapa bukti tertulis berasal dari sejumlah kecil dalam catatan Belanda, namun dalam tutur cerita rakyat yang kompleks menyebutkan Sultan Agung dengan berbagai bidang pencapaiannya jauh lebih besar. Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Kending yang terdiri dari Pupuh Sinom 14 pada, Pupuh Asmaradana dengan 11 pada, Pupuh Dandanggola dengan 17 pada, dan Pupuh Durma dengan 20 pada, membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan kending, ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis, yakni antara manusia dengan Tuhan, menyatukan sastra dan bunyi kending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung membentuk bahasa standar yang disebut bahasa Bagongan, digunakan oleh para bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan di antara para bangsawan dan keluarga raja. Bahasa itu diciptakan untuk membentuk persatuan antara pejabat keraton. Pengaruh politik feudal Sultan Agung menjadikan diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di wilayah Jawa Barat, ditandai dengan penciptaan bahasa yang disempurnakan yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administrasi yang ia lakukan di wilayah otoritasnya. Ia menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional. Dia menciptakan provinsi dengan menunjuk orang sebagai adipati, sebagai kepala wilayah kadipaten, khususnya wilayah-wilayah di bagian barat Jawa, di mana Mataram menghadapi Belanda di Batavia. Sebuah kabupaten seperti Karawang misalnya diciptakan ketika Sultan Agung mengangkat Pangeran Kertabumi sebagai adipati pertamanya pada 1636. Di masa ketika Belanda menguasai Nusantara, mereka mempertahankan struktur administrasi yang diwarisi oleh Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, oleh mereka, kabupaten disebut Regenschappen. Gelar bupati umumnya terdiri atas nama resmi, misalnya Sastra Diningrat dalam kasus Karawang, didahului oleh Raden Arya Adipati, maka Raden Arya Adipati Sastra Diningrat. Atau bisa disingkat menjadi RAA Sastra Diningrat. Kata adipati bertahan dalam sistem pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mempertahankan istilah kabupaten tetapi membubarkan presiden pada tahun 1950-an, sehingga kabupaten menjadi subdivisi administratif langsung di bawah provinsi. Undang-undang tentang otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 memberikan otonomi tingkat tinggi kepada kabupaten, bukan kepada provinsi. Warisan Sultan Agung juga diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Sultan Agung dihormati di Jawa secara kontemporer, baik perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi, atau budaya yang ia sumbangkan untuk negara. Di era Presiden Soekarno, ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sultan Agung, sang penguasa Mataram yang tangkas dan cerdas.
Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan Sultan Agung ketiga yang memerintah Kesultanan Mataram. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang cukup pesat dan menjadi kerajaan besar di Nusantara. Salah satu perjuangan beliau yang membekas adalah perlawanannya terhadap VOC di Batavia. Dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa oleh Purwadi, Sultan Agung Hanyokrokusumo memiliki nama kecil Raden Mas Jatmiko yang berarti sopan dan rendah hati. Beliau juga diberi nama Pangeran Rangsang yang artinya bergairah. Sultan Agung merupakan anak pertama dari Prabu Hadi Hanyakrawati dan Ratu Mas Adi Dyahbanawati, putri dari Prabu Wijaya. Sultan Agung lahir di Mataram, Yogyakarta, tepatnya Kota Gede. Pada 14 November 1593, Sultan Agung merupakan penguasa yang berusaha mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Latar belakang pendidikan yang diterima beliau adalah pengetahuan agama yang didapat dari beberapa wali yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap Sultan Agung adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dijadikan guru dan dianggap sebagai penasehat atau pembimbing Sultan Agung di bidang agama. Dari Sunan Kalijaga, beliau mendapatkan ajaran tentang agama. Seperti raja-raja Mataram lainnya, Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri, yaitu Kanjeng Ratu Mas Tinumpuk, putri dari Sultan Cirebon. Berdasarkan buku Puncak Kekuasaan Mataram berjudul Politik Ekspansi Sultan Agung 2002 oleh The Graph, Sultan Agung terkenal sebagai Raja Mataram yang tangkas, cerdas, dan taat agama. Sultan Agung juga dikenal sebagai raja kuat, bijaksana, cakap, dan cerdik dalam menjalankan pemerintahan hingga kehidupan perekonomian Mataram berkembang pesat dari hasil bumi yang melimpah. Wilayah kekuasaan Mataram juga terus meluas seiring pemerintahannya, sehingga Sultan Agung dikenal sebagai Raja Mataram yang cakap melakukan ekspansi wilayah. Sultan Agung menyadari bahwa adanya Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang meliputi Pulau Jawa. Untuk melawan VOC, Mataram giat melatih satu satuan angkatan perangnya. Berikut beberapa taktik Sultan Agung untuk merebut Batavia. Yang pertama, menjepit Batavia dari darat dan dari laut. Serangan dilancarkan dalam waktu yang tepat dan bersamaan. Kedua, Angkatan Laut Mataram menyamar sebagai pedagang bahan makanan dan membawa beras, ternak, dan bahan lainnya untuk dijual ke VOC. Untuk yang ketiga, serangan mendadak oleh Angkatan Laut Mataram terhadap benteng pertahanan di tepi laut. Sedangkan serangan dalam kota dilakukan oleh Angkatan Darat di sebelah selatan. Dengan siasat tersebut, Belanda tidak bisa bergerak bila VOC lari ke arah timur dan akan terbenam ke dalam rawa-rawa. Jika lari ke arah barat, akan jatuh ke Pangeran Jayakarta dan Banten. Dalam segi perdagangan, Sultan Agung juga melakukan siasat untuk melarang penjualan beras ke Batavia mulai 1626, sehingga perdagangan beras VOC akan macet dan tidak tergantung lagi pada beras dari Mataram. Sultan Agung melakukan penyerangan dua kali kepada VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629. Selama masa penyerangannya, Sultan Agung dan pasukannya berhasil merebut benteng Hollandia dari VOC. Namun, karena perbekalan yang semakin menipis dan adanya bahaya kelaparan, pasukan Sultan Agung tidak berhasil
mempertahankan benteng tersebut. Meski tidak membawa keberhasilan untuk merebut Batavia secara keseluruhan, tekad dan semangat untuk mengusir VOC menjadi buku Sultan Agung. Bahkan sampai akhir hayatnya, Sultan Agung tetap tidak mau berdamai dengan VOC meskipun diberikan tawaran yang cukup menjanjikan. Sultan Agung wafat di Mataram, persisnya di Bantul, pada 1645 dan dimakamkan di Astana Kesultanan Agung. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Dan untuk menjelang akhir hayatnya, Sultan Agung, kesehatannya yang menurun mengakibatkan beliau jatuh sakit pada 1642, serta urusan kerajaan digantikan oleh Tumenggung Wiraguna. Berdasarkan cerita tutur Serat Kanda Nyi Roro Kidul, sudah meramalkan kematian Sultan Agung saat Sultan Agung mengunjungi istana Bawah Bahari. Akhirnya, Sultan Agung membangun pemakaman di puncak Bukit Imogiri. Beliau meninggal pada 1646. Wabah-wabah penyakit merajalela di tahun 1640-an dan kematian Sultan Agung mungkin sekali ditimbulkan oleh salah satu wabah tersebut. Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai 1680, jilid 1. Tanah di bawah angin. Keadaan ini menjadi sangat meluluh lantakan banyak orang, termasuk bahkan Sultan Agung sekalipun. Mengenai wabah penyakit itu pada 1643 sampai 2644 di Mataram, terjadi epidemi beratus-ratus mati setiap hari. Kecil kemungkinan masyarakat yang selamat dari wabah tersebut, mengingat mereka hidup bersosial dalam sebuah daerah. Sultan Agung memberikan kontribusinya yang begitu banyak semasa hidup beliau. Hal ini menjadi sangat penting untuk dijadikan acuan kita akan sejarah panjang yang sangat berpengaruh atas perkembangan peradaban ini. Beliau mementingkan kemakmuran rakyat serta semangatnya dan ketaatannya terhadap Tuhan perlu menjadi inspirasi agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan dapat berkontribusi pada agama, negara, bahkan dunia. Pemirsa budiman, cerita sejarah yang saya bawakan kali ini berjudul Pangeran Rangsang Menjadi Mataram telah berakhir. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, dan saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.